pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam bidang apapun. Tentu saja, kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Pemirsa, tema perbincangan kita hari ini adalah geliat ekonomi di tengah pandemi, khususnya di Pulang Pisau. Nah, untuk membahas hal ini tentu saja saya tidak sendiri. Sudah hadir di ujung sambungan Zoom dengan Bapak Wakil Ketua 1 DPRD Pulang Pisau, Haji Ahmad Fadli Rahman, SAG. Saya sapa dulu. Halo Pak, apa kabar? Halo, kabar baik. Salam sehat dulu. Salam sehat semua. Oke. Terima kasih Pak, sudah menyempatkan waktu hari ini berbincang-bincang dengan kami di tengah kesibukan Bapak yang katanya tadi masih mengikuti Banggar. Thank you so much Pak. Hari ini kita mau ngobrolin nih Pak tentang bagaimana sih di sana geliat perekonomian ketika pandemi itu melanda. Kemudian bagaimana teman-teman di DPRD sendiri menyerap aspirasi masyarakat sehingga mereka tetap kuat, tetap tumbuh khususnya perekonomiannya. Sebelum menuju ke sana, saya ingin bertanya dulu dengan Pak Wakil Ketua. Kita ketahui di sana kurva melandai dari data yang kita miliki, data COVID melandai. Nah, apa saja upaya yang dilakukan untuk menekan laju COVID itu sendiri, Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama kita sangat bersyukur sekali bahwa khususnya Kabupaten Pulang Pisau yang untuk saat ini korban COVID-19 sudah turun dan bahkan dalam satu bulan ini hampir tidak ada. Dan alhamdulillah pada juga kesempatan hari ini geliat ekonomi Kabupaten Pulang Pisau berjalan dengan dorongan dari banyaknya dukungan dari semua pihak. Salah satunya adalah pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan juga DPRD yang selama ini selalu giat dalam rangka untuk sosialisasi kita. Yang pertama penanganan COVID-19 dan kedua bagaimana ekonomi kita masih berjalan dengan baik. Yang salah satunya alhamdulillah juga Kabupaten Pulang Pisau di tahun ini juga program-program dari APBN, kemudian juga APBD Provinsi dan juga APBD Kabupaten, di mana Kabupaten Pulang Pisau kita mendapatkan program nasional yaitu program Food Estate, yang mana pada kesempatan hari ini alhamdulillah wilayah yang masuk dalam zona Food Estate dalam mengatasi pandemi maupun ekonomi kita baik dan ini kami sangat bersyukur sekali. Artinya ke depan mudah-mudahan berjalannya dengan program Food Estate dengan dukungan juga pemerintah provinsi dan daerah, kita tetap bisa mempertahankan ekonomi kita boleh bahkan lebih lebih meningkat kembali. Oke, Pak Waket, sebelum kita masuk ke step by step bagaimana pemulihan ekonomi di sana, bisa flashback sedikit Pak, bercerita sedikit seperti apa kemarin perekonomian di Pulang Pisau sendiri dari database yang dimiliki oleh teman-teman DPRD. Kalau untuk berbicara ASN untuk sementara kita hold dulu karena ASN sendiri kan mereka memiliki pendapatan. Nah, ketika ini berbicara tentang masyarakat, pelaku usaha, itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Untuk pelaku dan juga kemarin kita juga di wilayah Kabupaten Pulang Pisau mendapatkan bantuan dari APBN yaitu berupa bantuan untuk UMKM yang mana ini berjalan dengan baik, lancar dan keadaannya sangat tidak terlalu menurun dan bahkan berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan ini juga lebih ke depan lebih baik lagi seperti itu Mbak Uli. Kalau masyarakat sendiri Pak, pelaku usaha khususnya yang menengah ke bawah itu seperti apa Pak? Untuk pelaku usaha menengah ke bawah untuk saat ini Kabupaten Pulang Pisau, pantauan kami di PRD alhamdulillah juga artinya tidak banyak merasakan hal-hal yang mungkin dirasakan dari lain, karena itu tadi kita banyak program dari pusat, terutama program-program untuk ekonomi mereka, terutama
di bidang pertanian misalnya atau di bidang yang lainnya berjalan dengan baik dan lancar. Kalau dari segi pendapatan masyarakat, Pak, di sana yang paling range-nya tertinggi apa, Pak? Kalau misalnya kita ambil contoh, saya ambil contoh misalnya untuk Pulau Jawa, paling banyak mereka adalah pelaku usaha. Nah, untuk Pulang Pisau sendiri yang tertinggi? Untuk Pulau Pisau sendiri yang tertinggi kita di bidang pertanian, kemudian bidang perkebunan. Masyarakat kita pada saat pandemi kemarin juga mereka tetap berusaha, khususnya di bidang pertanian dan juga bidang perkebunan, artinya ini tetap berjalan dengan baik. Kalau dari segi penurunan ya Pak, pastikan ada penurunan walaupun Bapak tadi mengatakan tidak banyak. Berapa persen dari yang seharusnya normal kemudian terkena pandemi, kemudian saat ini kurvanya seperti apa Pak? Penurunan untuk ini mungkin saya tidak terlalu banyak tahu, cuma yang jelas yang kami rasakan di PRD setiap ada kegiatan misalnya dalam kegiatan reses misalnya kan mereka tidak ada terlalu banyak mengeluhkan tentang ekonomi, dan ternyata mereka juga masih bersemangat bagaimana ke depan misalnya food estate yang sudah dilaksanakan mereka minta sharing untuk di daerah khususnya kabupaten mungkin tambahan kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah misalnya di bidang pertanian maupun perkebunan seperti itu Mbak Oli. Berarti kita dapat mengambil kesimpulan untuk wilayah Kapuas ini fokusnya adalah di food estate-nya itu. Ya, untuk ya bidang pertanian dan juga perkebunan tadi yang menduduki peringkat yang tinggi. Kemudian untuk dan hortikultura Mbak Oli, hortikultura Mbak Oli. Kemudian untuk program pendampingan yang dilakukan teman-teman Dewan sendiri kemarin seperti apa Pak? Pastikan masyarakat ini namanya kaget pasti ada. Nah, Dewan melihat ini seperti apa? Keluhan masyarakat, kemudian kita tidak hanya berpikir bahwa pemerintah hanya memberikan sembako pada waktu itu. Apa yang dilakukan? Gebrakan apa? Inovasi apa yang dilakukan teman-teman Dewan pada saat itu dan saat ini? Baik. Mbak Lip, pada saat pandemi kemarin, DPRD juga membentuk ada yang namanya Satgas COVID untuk selalu memberikan masukan wawasan kepada mereka bagaimana untuk kita mensiasati agar ini tidak terlalu menyebar secara masif misalnya. Nah, alhamdulillah berjalan dengan baik. Kita selalu memberikan masukan-masukan kepada masyarakat masing-masing teman-teman dari tim gugus tim Satgas COVID DPRD dan juga di saat kami melaksanakan kegiatan ke dalam daerah DPRD juga memberikan masukan-masukan kepada masyarakat kita agar artinya kita selalu tetap bekerja artinya sesuai dengan bidang teman-teman petani misalnya melalui program-program yang sudah diberikan oleh pemerintah dan bahkan ada juga yang artinya yang tidak mendapatkan program pemerintah dan memang sudah mereka berusaha sejak awal seperti itu. Jadi mereka juga alhamdulillah artinya tidak terlalu banyak merasakan hal-hal yang mungkin seperti mungkin daerah lain. Alhamdulillah kami bersyukur sekali di Kabupaten Pisau dengan program-program ini yang sangat banyak ini. Berterima kasih kepada pemerintah pusat juga pemerintah provinsi dan daerah juga banyak membantu. Jadi tidak terlalu terasa begitu. Pak Waket, pertanyaan selanjutnya di Pulang Pisau juga pasti ada yang namanya pelaku usaha menengah. Nah, kemudian kalau kita melihat secara nasional bahwa pelaku usaha ini pasti terdampak. Bagi pelaku usaha yang menengah, khususnya di Pulang Pisau, seperti apa teman-teman dari anggota Dewan sendiri untuk dalam tanda kutip menggiring, mendorong sehingga yang namanya PHK itu tidak ada, kemudian bagaimana mereka ini memanajemeni saat pandemi seperti sekarang ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak Olip. Untuk saat ini usaha UMKM di Kabupaten Pulang Pisau, usaha menengah, ya untuk PHK sementara kami masih belum ada mendengar ada yang di PHK, belum ada mendengar yang di PHK. Alhamdulillah dengan berjalannya COVID kemarin yang saat ini sudah mulai melandai, artinya belum ada yang secara keseluruhan yang misalnya ada yang di PHK dan bahkan
di pemerintah daerah yang honor-honor daerah juga alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar seperti itu. Kemudian kalau untuk pelaku usaha sendiri ada nggak Pak stimulus misalnya, karena ini kita masih pandemi, kemudian ada yang namanya stimulus untuk listrik, harusnya kita membayar sekian puluh ribu misalnya, ada pengurangan. Kemudian untuk yang namanya tagihan-tagihan, biasa kan kalau orang berusaha ada juga tuh Pak tagihan-tagihan. Nah itu seperti apa Pak kalau di sana? Dengan adanya bantuan-bantuan seperti itu, memang kemarin masyarakat Pulau Pisau juga merasakan terhadap pengurangan-pengurangan, misalnya apa yang disampaikan Mbak Odip tadi, misalnya listrik dan sebagainya. Namun kami Kabupaten Pulau Pisau belum ada misalnya dari pemerintah daerah, misalnya ada subsidi untuk listrik, kemudian air minum misalnya. Nah, juga yang jelas artinya dorongan-dorongan kita dalam hal ini agar usaha-usaha UMKM ini tetap bisa berjalan dengan baik. Oke, saya akan bergeser ke UMKM sendiri di Pulang Pisau itu apa saja Pak? Yang agak besar lah retailnya. Iya, kalau melihat UMKM sekarang di Kabupaten Pulang Pisau yang saat ini sudah jalan, seperti misalnya ada peternak lebah madu, kemudian ada pengrajin rotan, kemudian ada industri home industry, misalnya pembuatan keripik dan sebagainya. Ini tetap jalan dengan baik, dan ini sudah mulai berkembang atau berjalan dengan sesuai dengan harapannya, seperti itu Mbak Lid. Ketika kemarin kita terkena pandemi ini Pak, dan masih sekarang juga masih kita rasakan, seperti apa pemulihan recovery yang dilakukan untuk teman-teman UMKM ini sendiri Pak? Pemulihannya adalah dorongan dari masyarakat, dorongan juga dari pemerintah daerah, kemudian juga kami dari DPRD juga memotivasi mendorong kegiatan melalui APBD misalnya, dalam artian bagaimana mereka ini masih bisa berjalan. Nah ini banyak juga usaha-usaha yang lain yang selain yang saya sampaikan tadi. Alhamdulillah Pulang Pisau tetap berjalan dengan baik. Kalau untuk segi pemasaran Pak, kalau pandemi kan orang kan berpikir Pak, untuk makan hari ini saja sudah syukur kita ada. Nah kemudian bagaimana meyakinkan teman-teman ini yang berusaha di bidang ini sehingga mereka tetap semangat, kemudian ada pembeli, karena tadi kan Bapak mengatakan industri rotan di sana, kemudian ada juga keripik, ada juga lebah madu. Nah masyarakat mungkin berpikir kita mencukupkan dulu nih makan untuk hari ini nih, kemudian baru bergeser membeli yang seperti ini. Nah itu seperti apa Pak? Sehingga teman-teman ini tetap eksis. Dari apa yang tadi saya sampaikan, bahwa memang masyarakat kita artinya yang dibutuhkan, yang mungkin yang didahulukan, artinya kan yang harus kita lakukan. Dan alhamdulillah tadi saya katakan Pulang Pisau untuk kebutuhan mereka di dalam kehidupan sehari-hari insya Allah sudah bisa berjalan. Karena apa? Karena mereka juga sehari-hari, karena mohon maaf Pulang Pisau ini petani baik itu petani sayuran dan sebagainya, seperti itu Bu. Artinya masalah harga kemarin juga memang pada saat pandemi kita juga memang ada penurunan, tapi tidak terlalu banyak dirasakan, karena memang alhamdulillah tadi bersyukur karena program food estate di bidang pertanian, hortikultura dan sebagainya ini berjalan karena dorongan-dorongan baik itu semua pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah daerah selalu memberikan motivasi kepada masyarakat kita, seperti itu Ibu. Jadi kalau untuk Pulang Pisau ada dalam tanda khusus ada kekhususan ya Pak ya dalam tanda kutipnya di sini. Ya, karena dia bergerak di bidang pertanian dan juga hortikultura itu. Malah banyak dicari orang ya Pak? Iya Bu, iya siap. Jadi kalau tadi tetap dicari. Betul Bu. Karena apa, hortikultura yang saat ini mereka kembangkan Pulang Pisau, alhamdulillah hasilnya baik. Artinya masyarakat kita yang penting dia mau berusaha untuk mempergunakan lahan-lahan mungkin di belakang rumah atau pekarangan untuk menggunakan hal itu. Jadi saya kadang-kadang kalau terasa nggak COVID ini, kata mereka ya,
Alhamdulillah Pak, kami berjalan dengan baik, dengan seperti biasa. Seperti itu, bukan ada. Ya ada juga mungkin masyarakat kita ya, artinya yang memang, mohon maaf, artinya kalau memang tidak mau, memang tidak mau bekerja, ya artinya ya seperti itu. Ya, siap. Terima kasih. Karena mata pencaharian saudara-saudara kita di sana kebanyakan itu tadi dari segi pertanian ya Pak, sehingga yang namanya berkerumun, bergerombol itu tidak terlampau dirasakan oleh teman-teman di sana. Kalau untuk pemasaran sendiri Pak, seperti apa teman-teman DPR membantu? Apakah petani ini mereka berusaha sendiri, atau mungkin ada digital market, atau seperti apa? Kalau DPRD artinya kami kan sebagaimana fungsi pengawasan, anggaran, nah ini artinya berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban atau apa namanya menjadi tugas pokok kami. Artinya memberikan pengawasan kepada pemerintah daerah agar misalnya dari segi pemasaran ini artinya DPRD untuk memberikan apa namanya pengawasan kepada mereka, bantu mereka. Misalnya, mohon maaf, pada saat misalnya padi ini sama-sama bersamaan panennya, artinya kan harga pasti akan murah. Nah ini artinya kita Kabupaten Pulau Pisau yang mana untuk saat ini pemerintah daerah sudah memberikan apa namanya sedikit untuk meningkatkan ekonominya juga. Semua ASN Pulau Pisau itu bisa membeli padi masyarakat untuk mengatasi ya tadi harganya misalnya pada saat panen misalnya pasti harga akan turun atau misalnya karena ya bersamaan seperti itu. Nah ini kami sebagai fungsi pengawasan sangat apa namanya sangat mendukung terhadap program-program eksekutif, dan ini juga kami memberikan apa namanya kepada masyarakat agar jangan sampai apa yang sudah dilaksanakan, yang misalnya sebelum pandemi, pada saat pandemi, ya terus dilaksanakan seperti itu. Misalnya bertani, berkebun, kemudian lain sebagainya, seperti itu Ibu. Oke. Sebagai anggota Dewan Pak, tugas dan fungsi teman-teman kan turun ke dapil masing-masing. Bagaimana pola sosialisasi, kemudian bagaimana teman-teman dari anggota Dewan sendiri untuk tetap menjaga yang namanya survive ekonomi dari masyarakat di dapilnya masing-masing Pak? Baik, terima kasih. Juga kami dari DPRD juga turun ke dapil masing-masing, sama juga dengan fungsinya tadi, fungsi anggaran misalnya, masing-masing dapil itu, kalau misalnya saatnya membahas APBD misalnya, kemarin misalnya, masing-masing kita bagaimana di daerah kita dapil memperjuangkan masing-masing di sana. Artinya tugas-tugas teman-teman DPRD memberikan dorongan agar di dapil mereka itu lebih baik ekonominya, seperti itu. Jadi, apa namanya kami mendorongnya masyarakat supaya bisa bangkit dan sebagainya melewati program PBD misalnya seperti itu. Nah kalau di program-program lain misalnya dorongan mungkin dari pihak swasta, ada mungkin CSR-nya perusahaan misalnya kan seperti yang mana di dapil itu terdapat misalnya satu usaha besar misalnya usaha besar seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut masih berhubungan dengan teman-teman turun dalam tanda kutip ke dapil masing-masing ini, turun ke jalan lah Pak begitu. Nah untuk yang namanya memberikan semangat support kepada mereka, kemudian agar mengetahui bahwa pandemi ini masih ada, ekonomi kita berjalan, tetapi kesehatan itu tetap terjaga Pak. Ada balancing seperti apa? Baik, kita sampai saat ini artinya tetap apa namanya menyampaikan kepada masyarakat kita tetap menjaga untuk saat ini misalnya masih pandemi, ya tetap kita menjaga, artinya tidak lalai, tidak apa namanya ya karena untuk saat ini kita sudah korbannya sudah turun dan sebagainya, kita tidak melalaikan hal itu, tetapi kita tetap menjaga protokol kesehatan untuk masyarakat kita seperti itu. Oke, bocoran Pak, dari teman-teman Dewan seperti apa Pak? Memberikan inovasi seperti apa, kemudian ekonomi kreatif seperti apa yang sudah disiapkan oleh teman-teman DPR di dalam programnya? Karena kita kan new normal, kemudian kita yang memasuki namanya pemulihan ekonomi. Baik, terima kasih Ibu. Kawan-kawan di DPR pada saat reses mereka banyak masukan-masukan masyarakat, seperti misalnya ada bantuan-bantuan kelompok-kelompok pertanian, kelompok-kelompok tani dan sebagainya. Teman-teman berjuang di sana untuk memperjuangkan pada saat anggaran itu. Artinya, misalnya dia bantuan apa namanya ternak atau bantuan apa namanya perikanan misalnya dan sebagainya. Inilah kami selalu apa namanya memberikan
dorongan terhadap apa yang kami lakukan di DPR dalam rangka membahas anggaran seperti itu, Bu. Yang paling banyak Pak dikeluhkan atau disampaikan oleh masyarakat di sana apa Pak terkait dengan ekonomi? Yang paling banyak untuk ekonomi untuk saat ini, artinya untuk dorongan untuk apa namanya, untuk bagaimana memperlancar infrastruktur, Bu. Mbak, artinya gini, hasil pertanian yang ada mereka, agar mereka bisa apa namanya mengeluarkan atau menjual ke pasar dengan baik. Misalnya jalan-jalan infrastruktur yang harus kita lakukan, kita benahi ke depan. Misalnya jalan-jalan produksi, misalnya perkebunan, misalnya usaha tani, misalnya pertanian, misalnya. Nah ini yang selalu apa namanya yang selalu diusulkan oleh masyarakat kita. Kenapa? Karena mungkin mereka inginnya ke depan itu lebih baik lagi. Artinya misalnya bawa sayur itu bawa Palangkaraya jangan sampai 2 hari. Kalau perlu 1 hari itu udah selesai, udah sampai Palangkaraya, seperti itu. Baik dari kebun sampai kepada pembeli, seperti itu. Tetapi kalau untuk pengawasan sendiri, melihat transaksi penjualan, kemudian marketnya di sana, pendistribusian seperti apa? Amankah dalam tanda kutip? Alhamdulillah aman dengan baik. Dan alhamdulillah tidak ada permainan, tidak ada penumpukan dan lain sebagainya. Alhamdulillah juga tidak ada. Artinya permainan spekulasi misalnya dari itu, alhamdulillah juga tidak ada. Oke, kita kembali ke infrastruktur, Pak. Ketika infrastruktur ini tidak mendukung, kemudian keinginan masyarakat kan supaya terselesaikan. Target yang diberikan oleh DPRD untuk tahun berjalan. Baik, Mbak. Untuk tahun-tahun berikutnya, salah satu adalah yang mungkin kami perjuangkan di DPRD berdasarkan hasil kami turun ke lapangan maupun sebagainya, masukan-masukan yang masyarakat datang kita bisa adalah infrastruktur program untuk jalan produksi yang usaha tani yang mana harapan ke depan untuk memulihkan ekonomi akan lebih baik lagi, seperti itu. Yang ditargetkan berapa banyak Pak untuk Pulang Pisau sendiri? Untuk target kita tidak bisa ini karena APBD ini bagaimana kita mengelola dengan baik, artinya berdasarkan kepada yang skala prioritas artinya berdasarkan kemampuan keuangan kita. Artinya upaya-upaya kita untuk kita lakukan melalui program-program pemerintah, seperti itu. Oke, kita bergeser sedikit Pak. Kita sudah ada di segmen keempat. Saya ingin bertanya untuk wira swasta atau wira usaha, tetapi untuk targetnya milenial Pak. Program yang sudah disiapkan oleh teman-teman Dewan seperti apa? Khususnya untuk pemulihan ekonomi, karena tidak menutup kemungkinan yang muda inilah yang harus juga berusaha untuk mendongkrak perekonomian, khususnya di Pulang Pisau. Untuk saat ini, artinya kita tetap masih melalui program pemerintah ya untuk rekan-rekan kita, anak muda, dan bahkan saat ini artinya saat pandemi ini pemerintah daerah juga menyiapkan terhadap bantuan untuk anak-anak kita yang masih kuliah, misalnya ada bantuan untuk pembuatan skripsi misalnya, kemudian juga bantuan beasiswa. Nah ini salah satu juga untuk kegiatan anak-anak muda kita yang masih saatnya ini untuk bisa berkembang dan lagi menuntut ilmu, seperti itu. Kalau untuk usaha sendiri Pak, apa yang dipersiapkan atau teman-teman Dewan melihat potensi yang dimiliki oleh anak-anak muda ini Pak, kaum milenial ini, sehingga mereka juga bisa sebagai pelaku usaha nantinya? Tidak hanya murni kuliah, kemudian mereka ada usaha sampingan yang bisa untuk menggeliatkan ekonomi khususnya di keluarga mereka sendiri. Apa yang dilihat oleh teman-teman Dewan, potensi-potensi ini? Baik, untuk potensi anak-anak muda kita ke depan, artinya ini untuk Pulang Pisau saat ini kami terus mendorong, misalnya salah satu adalah program teman-teman dari anak muda yang saat ini ada satu untuk khusus Kabupaten Pulang Pisau, mereka mempunyai organisasi dalam rangka membantu masyarakat. Salah satunya adalah pembuatan membantu masyarakat dalam rangka untuk misalnya dia dari Universitas Pertanian, misalnya dia membantu masyarakat bagaimana bertani itu dengan baik.
Nah, seperti itu Mbak Olive. Berarti lebih kepada untuk knowledge-nya ya Pak ya? Ya. Pengetahuan, berbagi pengetahuan kepada masyarakat di sana, kemudian pemudanya di sana juga. Oke. Ya. Tadi ya, Bapak sempat menyampaikan bahwa ada perusahaan besar juga di sana. Nah, yang ingin saya ketahui, kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah daerah, kemudian teman-teman dewan dan masyarakat untuk pemulihan ekonomi, adakah dari CSR ini yang menyentuh dalam tanda kutip usaha daripada masyarakat? Mungkin mereka berkolaborasi, misalnya si petani memproduksi, kemudian perusahaan CSR itu untuk marketnya, atau seperti apa? Atau bahkan mungkin mereka memberikan permodalan? Untuk saat ini makanya masih belum ada yang seperti apa yang disampaikan Mbak Olive tadi, yang berkolaborasi dengan masyarakat misalnya. Belum. Nah, ini salah satu juga ke depan pemikiran kita dalam rangka untuk bisa meningkatkan ekonomi lebih baik. Nah, kalau untuk CSR yang diberikan oleh perusahaan misalnya kan ada berupa ternak misalnya, ada bidang pertanian, kemudian juga bidang kelautan. Nah, ini sudah mereka lakukan, mereka berikan kepada masyarakat kita, dalam artian walaupun itu artinya tidak signifikan, tidak banyak yang mereka lakukan, tapi alhamdulillah juga ini bisa membantu Kabupaten Pulau Pisau. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, sebentar lagi kita akhir tahun ini Pak. Tentu biasanya di akhir tahun atau awal tahun uang dalam tanda kutip itu mengucur di tempat-tempat desentralisasi wisata biasanya. Nah, untuk menjaga ini Pak, sehingga keuangan di Kabupaten Pulau Pisau, ekonomi masyarakat itu tetap bergulir, tetapi masyarakatnya tetap terjaga, tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti apa? Jangan sampai ada gelombang ketiga seperti yang dikatakan oleh pemerintah di pusat. Baik, terima kasih. Salah satunya ini yang juga kita harapkan nantinya jangan sampai ada gelombang ketiga dalam akhir tahun, awal tahun yang disampaikan Mbak Olive tadi, artinya ya ini salah satu juga yang menjadi motivasi juga kami DPRD khususnya, yang memberikan edukasi kepada masyarakat, jangan sampai ada itu. Kemudian juga untuk perekonomian misalnya, mohon maaf kalau akhir tahun wisata, kadang-kadang berwisata dan sebagainya. Ini juga sama apa yang disampaikan tadi Mbak Olive, artinya kita tetap memberikan pemahaman kepada masyarakat kita, jangan sampai ada hal-hal yang terjadi kembali, yaitu mungkin pandemi dan sebagainya. Kita berharap ini agar lebih baik, dan mudah-mudahan pandemi ini juga cepat berakhir seperti itu. Ya, amin. Ada pertanyaan berikutnya Pak. Kan Bapak tadi mengatakan di sana kan food estate kita sudah mulai digarap, mulai berkembang. Seperti apa seandainya food estate ini bisa ekonominya bergeliat sebagai tempat wisata Pak? Jadi masyarakat mengetahui seperti ini wisata pertanian di sana. Adakah seperti itu Pak ke depannya nanti? Baik, Mbak Olive, untuk apa yang disampaikan tadi, untuk wisata pertanian, kita Pulau Pisau ini kan udah mempunyai regulasi peraturan daerah tentang untuk pengembangan wisata. Kita Perda Induk Pariwisata sudah. Nah, ini kita lagi membahas perda turunan dari Perda Induk Pariwisata. Nah, kita nanti mengumpulkan di mana wilayah-wilayah wisata. Salah satunya adalah misalnya di wilayah yang masuk dalam food estate misalnya, pertanian. Nah, ini nanti akan kami masukkan dalam destinasi wisata. Nah, salah satunya di wilayah-wilayah itu. Kemudian juga wilayah-wilayah yang lain, misalnya Kecamatan Kayan Hilir, ada Kecamatan Jamil Raya. Nah, di sana juga banyak hasil-hasil tanaman hortikultura, misalnya semangka yang ada di Henda misalnya. Nah, ini juga menjadi salah satu adalah nanti kita masukkan dalam destinasi wisata yang ada di Desa Henda. Nah, kemarin kami juga DPRD meminta kepada pemerintah bersama-sama kepada pemerintah daerah untuk bersama-sama mendorong agar petani-petani ini bisa berjalan dengan baik. Salah satunya adalah DPRD
berkoordinasi dengan Palitra Banjarbaru untuk meminta mereka memberikan motivasi, salah satunya adalah bagaimana hasil semangka atau lain sebagainya ini lebih baik ke depannya, lebih baik hasilnya. Mereka akan meneliti langsung ke lapangan struktur tanah dan air dan sebagainya. Ini salah satu juga kami dari DPRD untuk wisata-wisata ke depan, karena dia bertempat di pinggiran jalan lintas Kalimantan seperti itu. Dan banyak juga yang lainnya misalnya kan selain itu. Nah, kemudian yang di daerah Belanti misalnya, jalan sudah dibangun baik dan standar nasional, jalan nasional dibangunkan. Nah, ini juga nanti banyak program-program wisata yang akan ke depan setelah regulasi-regulasi ini sudah diundangkan seperti itu. Berarti teman-teman DPRD saat ini terus melakukan mapping ya Pak ya untuk ini, termasuk pariwisata kan untuk lihat ekonominya, kemudian PAD-nya teman-teman di sana juga boleh meningkat. Oke Pak, program unggulan yang saat ini sedang dicanangkan oleh teman-teman DPRD selain pariwisata? Salah satunya adalah tetap kita, karena kita Pulang Pisau ini adalah kulturnya bertani, berkebun, kemudian juga tambahan yang lainnya. Artinya inilah yang tetap kita dorong. Artinya tidak ada program baru misalnya untuk masyarakat, tapi ini yang kita dorong, harus kita tingkatkan. Seperti itu. Ya. Teman-teman di Pulang Pisau sangat optimis bahwa ekonomi di Pulang Pisau tidak terpuruk walaupun di tengah pandemi. Insya Allah, insya Allah. Oke Pak. Terakhir statement closing kita hari ini, silahkan. Baik, terima kasih Pak Ulip, terima kasih Jurnal TV, kemudian juga Mbak Betang yang mana pada kesempatan hari ini. Kami berterima kasih pada kesempatan hari ini dapat memberikan sedikit masukan melalui Zoom ini, dan mudah-mudahan juga ini bermanfaat bagi kami dalam rangka untuk memotivasi kami dalam rangka bisa mendorong Kabupaten Pulang Pisau lebih baik lagi ke depannya, ekonominya lebih baik ke depannya. Dan juga kami pada kesempatan sangat bersyukur sekali Kabupaten Pulang Pisau mendapatkan program-program, baik itu program food estate dari APBN, kemudian juga dari provinsi, pada pemerintah provinsi yang juga terus memperhatikan Kabupaten Pulang Pisau, dan juga Kabupaten Pulang Pisau juga melalui pemerintah daerah, APBD Kabupaten Pisau mendorong bagaimana kolaborasi antar pemerintah pusat, provinsi, kabupaten ini ke depan lebih baik lagi untuk membangun baik itu di bidang infrastruktur, bidang ekonomi dan lain sebagainya. Itu Ibu. Terima kasih. Oke, Pak Waket, di sana sama dengan kita di sini. Pandemi masih ada, tetapi teman-teman di sana melalui tugas dan fungsinya teman-teman dari DPRD terus mengawal sehingga yang namanya program dari pemerintah terus bergulir. Kemudian pandemi ini, epidemi ini bisa lebih ditekan lagi sehingga masyarakat tetap sehat. Ya, Maulid, ini salah satu harapan kita, program pemerintah tetap bergulir, pandemi segera berlalu. Nah, ini harapan kita semua, dan kita tetap saat ini menjaga protokol kesehatan seperti itu. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada Wakil Ketua 1 DPRD Pulang Pisau dengan Haji Ahmad Fadli Rahman SAG sudah bergabung bersama kita pada hari ini di program Tatap Muka. Pemirsa, akhir kata saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda dan salam sehat.